roadmap ke depan untuk bisa mencapai 1.400 triliun, kami akan menggenjot hilirisasi. Karena hilirisasi ini membutuhkan teknologi dan padat modal. Dan hilirisasi ini akan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka menuju pemerataan pertumbuhan. Investor dari Singapura itu dianggap paling banyak kan? Itu uangnya bukan semuanya uang orang Singapura. Intelijen kami mengatakan bahwa itu sebagian uang orang Indonesia. Saya mau sampaikan begini, udahlah, saya ini kan mantan pengusaha. Udahlah, jangan lagi kita jual tanah air terus. Betul. Kita sayang negara kita. Satu kata kunci. Untuk menjaga agar investor masuk terus di Indonesia, mereka harus percaya kepada pemimpinnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Kita akan melihat bagaimana kantor ini menjalankan tugasnya, bekerja keras untuk memastikan derasnya aliran investasi masuk ke Indonesia. Di tengah kondisi global yang katanya penuh dengan ketidakpastian, sebetulnya bagaimana strategi yang dimiliki agar target investasi di tahun 2023 dapat tercapai. Nah, kita akan langsung menemui dan berbincang bersama dengan orang nomor 1 yang ada di kementerian ini. Ikuti saya. Selamat siang Pak Menteri. Siang, Nara. Apa kabar? Aduh, maaf nih, kayaknya lagi sibuk beraktivitas diganggu. Sidak. Lagi sidak. Oke. Gimana nih Pak kabarnya di tahun 2023? Baik, saya pikir 2023 kita doain mudah-mudahan ini tahun yang baik sekalipun penuh dengan dinamika. Karena kalau di tahun 2022 sih insya Allah bagus ya, sekalipun berbagai macam dinamika yang terjadi. Tapi 2023 ini punya tantangan khusus karena kita akan masuk dalam tahun politik, kemudian pasca pandemi COVID, perang Ukraina sama Rusia masih terjadi dan ekonomi global tidak bisa ditebak. Pak, sebelum kita ngobrol yang berat-berat nih Pak, Bapak nih tipe, mungkin boleh kita sembari jalan Pak sambil melihat anak buah Bapak yang sedang bekerja. Ini Bapak tipe yang suka bikin resolusi setiap tahun atau gimana nih Pak? Kalau di Kementerian Investasi itu tidak bisa buat resolusi itu setiap tahun. Kalau pribadi dulu deh Pak, resolusinya gimana nih Pak? Kalau saya pribadi, karena hari ini adalah saya mengabdi di pemerintah, maka target saya adalah bagaimana membantu program Bapak Jokowi. Termasuk soal investasi ya Pak? Investasi, ya. Pertama itu adalah bagaimana memudahkan investasi, bagaimana mencapai target investasi 1.400 triliun, dan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai surga investasi. Dan saya pikir untuk menuju ke sana nggak gampang, butuh kolaborasi dan kerjasama. Nah, mengenai kemudahan investasi, ini kan kita ada di ruang pelayanan Pak ya. Pelayanan identik sekali dengan keberhasilan investasi. Nah, ini sebetulnya fungsinya apa nih Pak? Boleh diceritain nggak Pak? Ini front office ya. Jadi sekalipun kita sudah via online, on OSS ya, online single submission, tapi kita juga masih membuka offline klinik bagi pengusaha-pengusaha yang punya kendala. Maka mereka bisa melakukan konsultasi. Ini yang sedang dilakukan ya Pak ya? Ini loket semuanya ini bisa dilakukan. Nah, ini dari konsultasi seperti apa Pak yang dilakukan apabila mereka ada masalah ya. Contoh katakanlah masuk di OSS-nya mungkin izinnya ada yang tidak dikeluar. Atau mungkin ada persoalan insentif, atau katakanlah mereka ingin mengajukan tentang kawasan industri. Nah, ini kan perwakilan dari kementerian lembaga. Jadi di sini ada 18 kementerian lembaga yang hadir di sini dalam rangka melakukan ini kan pelayanan satu pintu. Jadi pelayanan terpadu satu pintu yang khusus untuk melakukan percepatan dan melahirkan efisiensi dalam rangka bagaimana melakukan proses izin yang baik. Artinya pelayanan kepada masyarakat harus simpel, cepat, dan juga akuntabel seperti jangan itu ya. Jangan mutar-mutar, jangan sogo-sogo. Jangan sogo-sogo. Itu yang paling penting. Ini target pelayanan tuh seperti apa sih Pak? Apakah kemudian PMA, PMDN atau seperti apa? Target pelayanan. Kalau kami semuanya ya, kami tidak pernah memberikan karpet merah kepada satu investor khusus. Semuanya kita buka, baik dalam negeri maupun luar negeri, FDI ya, termasuk UMKM. Jadi kita melayani, pemerintah nggak boleh ada dikotomi. Selama mereka memenuhi
aturan dan mekanisme tata kelola, maka kita harus urus semuanya. Oke. Nah, ini untuk memastikan pelayanan memang berjalan tadi dikatakan efisien, efektif, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Ini seperti apa, Pak? Rara, aku mau kasih tahu. Ya. Waktu masih menjadi pengusaha, Rara, Ya. itu kalau kita ngurus izin di Kementerian A, tidak bisa kita hanya bisa mendapatkan izin di Kementerian A, tapi kalau mengurus Kementerian B, C, D harus kita ke B, C, D lagi, gitu kan, Rara? Panjang, Sekarang panjang, dan itu kadang-kadang hanya Tuhan dengan yang tukang ketik surat yang tahu kapan izin itu keluar. Nah, sekarang dengan kondisi Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS dan pelayanan satu pintu, pelayanan semua terpusat di BKPM, maka izin semua kementerian bisa dapatkan di sini, Rara. Langsung. Oke. Jadi inilah yang disebut dengan efektivitas itu. Oke. Nah, ini sesignifikan apa, Pak, dampaknya kemudian ketika semua dibuat efektif, semua dibuat satu pintu, terutama untuk meyakinkan investor? Kalau ukuran, Rara, seefektivitas itu kan dikaitkan dengan realisasi investasi. 2019 investasi kita itu hanya 700 triliun lebih. 2020 itu, Rara, 800 lebih, 817. Oke. 2021, Rara, itu sudah mencapai 901 triliun. Dan di 2022, saya pikir nanti kita akan bahas. Karena data-datanya semua di atas. Jadi, progres setiap tahunnya itu naik terus. Realisasi investasi kita. Nah, itu menunjukkan bahwa efektivitas terhadap pelayanan, perizinan, dan dampak dari Undang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu terwujud. Pak, sebelum kita membahas data investasi, ini penasaran juga seberapa banyak orang di bawah Kementerian Investasi ataupun BKPM yang membantu Bapak sebagai Menteri untuk mewujudkan target investasi itu? Realisasi. Total karyawan kita kalau di sini kan kurang lebih sekitar nggak sampai 1.000 ya. Banyak anak muda juga gitu, Pak, betul? Oh iya, saya membuat tim anak muda. Namanya ada Satgas Mawar namanya. Satgas Mawar itulah kumpulan dari anak muda, kurang lebih sekitar hampir 16 orang. Yang jenius, yang usianya di bawah 40 tahun. Dan saya tidak menganggap mereka itu adalah karyawan saya. Saya menganggap mereka itu adalah partner saya. Dan kalau kami di ruangan, saya bilang nggak boleh ada menteri, nggak boleh ada bawahan. Yang ada kita setara, yang membedakan kita adalah tupoksi. Dan saya membuat tim itu betul-betul kerjanya siang malam. Dan anak-anak muda Indonesia itu pintar-pintar. Karena birokrasi itu, Rara, beda dengan korporasi. Kalau birokrasi itu banyak aturan. Jadi harus eselon 2, eselon 1, dan itu rata-rata usianya sudah di atas 50 gitu loh. Nah, akhirnya kebetulan saya juga di usia saya di bawah 50 kan, saya ingin cari kerja yang cepat. Nah, kumpulan anak muda itu. Nggak kemudian target investasi semakin tahun semakin meningkat, naik. Realisasinya juga semakin meningkat. Nah, Pak, saya juga ingin melihat nih data-data investasi. Tadi kan Bapak sudah janjikan akan memaparkan data investasi. Gimana nih, Pak, kalau misalnya kita akan langsung di Kementerian Investasi itu punya prinsip, hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Jadi supaya saya tidak ngomong tanpa data, Rara, saya ajak ke ruangan di atas ya. Siap, Pak, kita langsung saja, Pak. Pak, tadi menjanjikan data-data investasi yang akan dijabarkan seperti itu. Sebetulnya seberapa penting kemudian data investasi ini, terutama untuk mengawal bagaimana target investasi seperti itu, Pak Menteri? Data itu sangat penting bagi kami di Kementerian Investasi. Sebab apa? Instrumen untuk mengukur kinerja Kementerian Investasi itu semuanya data. Betul. Kalau di tempat lain mungkin berbentuk laporan yang susah untuk diukur, tapi kalau kami kan semuanya data, karena angka gitu. Dan ini yang kita lihat nih, Pak. Ini ruangan ini, ini adalah pusat KOPI, Pusat Komando Informasi Investasi. Karena semua di sini kalau Rara lihat, ini adalah OSS, ya OSS kita itu real time. Jadi nggak lagi manual. Bisa memantau. Di ruangan saya di bawah ada. Jadi bisa kita tahu. Contoh katakanlah sekarang hari ini total NIB yang sudah kita keluarkan itu totalnya itu kurang lebih sekitar 3.116.000. Nah ini Rara, saya tunjukin untuk kamu Rara. Dari total 3.100.000 itu usaha mikro itu 94%. Usaha kecil itu 3,8%. Nah usaha besar itu 0,7. Jadi sebenarnya Rara, total UMKM kita itu 99%. Ini coba lihat ini. Nah yang kedua hari ini
karena ini adalah real time, Ya. NIB yang udah keluar hari ini untuk hari Jumat itu 4.179. Dan 4.179 itu dibagi beberapa jenis usaha, melahirkan 9.908 proyek. Tadi ada 18 kementerian lembaga Ya. Pak yang kemudian dikoordinasikan seperti itu. 18. isinya. Jadi semuanya di sini. Jadi 18 kementerian lembaga, baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, SDM, semua sekarang di sini. Jadi dari sini Artinya datanya terintegrasi semua dan bisa dipantau oleh Pak Menteri. Semuanya. Jadi nggak bisa lagi kita asal Bapak senang, asbun nggak bisa lagi. Nggak bisa. Karena kita berbicara data. Karena kita bicara data dan kita Dan datanya real time ya, Pak, real ya? time. Oke. Dan kita pingin untuk melakukan percepatan. Tapi artinya semua data ini terpantau oleh Pak Terpantau Menteri. di ruangan saya dibawa, di ruangan kerja saya, itu saya bisa tahu. Dan ketika kemudian ada kendala Pak, ternyata ada laporan. Nih, contoh nih. Lihat ya. Jadi perdagangan itu sudah mengeluarkan sekitar 2 juta lebih. Kemudian perindustrian itu 1 juta lebih, PU 726.000, ini PBG apa semua. Jadi ini adalah izin-izin yang terintegrasi. Jadi nggak bisa lagi kita bohong-bohong dan ini real time. Coba bayangkan kantor agama aja ada di sini. Nah ini Kementerian Agama. Untung aja surat nikah dan surat cerai nggak ada di sini. Oke, Udah Pak. lengkap di sini. Tahun ini Pak, di tahun 2023 ternyata ada target investasi baru nih. Yes. 1.400 triliun rupiah. Ini standar angka yang cukup ambisius atau realistis Pak? Rara, saya sendiri bingung untuk menjawabnya.